Ya, sobat diari kopi yang berbahagia, kita sampai pada narasumber yang terakhir, tapi ini juga sangat penting soal hukum dan pengawasan. Nah, di depan kami sudah ada Bang Edison, anggota KPU Muaro Jambi, Divisi Hukum dan Pengawasan. Mari kita ngobrol-ngobrol. Halo Bang, selamat sore. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini kita program diari kopi perdana. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua sampai ke divisi teknis penyelenggaraan. Nah, sekarang berkaitan dengan divisi apa nih? Divisi hukum dan pengawasan. Kira-kira kegiatan di divisi hukum dan pengawasan ini seperti apa, Bang? Terkait dengan Pilkada 2020. Baik, terima kasih, apresiasi untuk KPU Kabupaten Muaro Jambi yang bisa menyelenggarakan kegiatan ini, karena di tengah pandemi COVID ini, untuk menghindari kontak langsung, kita melakukan sosialisasi melalui media sosial dengan kegiatan seperti ini. Luar biasa. Divisi hukum itu kalau di KPU itu selimutnya pemilu. Selimutnya pemilu. Iya. Jadi khusus hari dingin atau gimana? Jadi kalau ada yang dingin kita hangat. Kalau ada hal-hal yang kurang kita perbaiki agar terlihat, bukan terlihat, agar memang bisa lebih baik dan sempurna. Nah, terkait dengan tahapan saat ini, karena kita bicara tahapan gitu ya, tahap per tahap. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pencocokan dan penelitian atau pemutahiran data pemilih. Nah, dari data pemilih ini kita harapkan itu ada 3 parameter yang akan kita dapatkan perharinya. Yang pertama adalah daftar pemilih yang komprehensif, di mana semua warga negara yang berhak memilih itu terdaftar nantinya. Itu gunanya pemutahiran data pemilih. Yang kedua, daftar pemilih yang bersifat mutakhir, artinya sesuai dengan kondisi saat ini. Misalnya ada yang sudah meninggal, tentu akan kita keluarkan dari daftar yang ada, karena memang selama ini kan warga kita yang keluarganya meninggal, bukan yang meninggal itu harus mengurus lagi ke Dukcapil gitu kan. Susah. Nanti gimana gitu kan. Nah, keluarganya yang meninggal itu diurus surat keterangan kematian gitu kan, baru bisa dihapus datanya dari Dukcapil. Nah, kan banyak yang itu, sehingga dari daftar data pemilih yang dikirimkan oleh Kemendagri itu masih ada yang data yang meninggal, sehingga harus kita mutakhirkan kembali untuk bisa dihapus. Nah, yang ketiga adalah daftar pemilih yang akurat, misalnya disabilitas. Nah, itu harus dibagi-bagi sesuai dengan bagiannya gitu kan. Nah, dari 3 parameter ini itu divisi hukum akan mengawal dan mengawasi. Itu kita bekerja sama juga dengan yang memang harus mengawasi, yakni Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya. Nah, terkait dengan pelaksanaan coklit ini, tentu memang ada sanksi bagi teman-teman kita PTTP yang tidak melakukan coklit, karena di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di pasal 58 itu sanksinya itu minimal 2 tahun, maksimal 6 tahun penjara, atau kalau dikonversikan ke uang, dendanya sekitar 24 juta minimal sampai 72 juta rupiah. Itu bagi untuk PTTP yang tidak melaksanakan kerjanya, yang seharusnya mereka sudah diamanahkan untuk memutakhirkan data pemilih dengan hadir ke rumah-rumah, mereka tidak hadir, hanya
mencoret-coret, entah istilahnya tembak di atas kudo gitu kan. Nah, itu yang harus kita kawal nanti, semoga tidak ada masalah seperti itu. Kemudian yang kita harapkan dari pencoklitan ini, yang pertama adalah secara realitas. Secara realitas artinya yang sungguh-sungguh terjadi, misalnya si A pindah rumah, ya kita buat pindah gitu kan. Si A meninggal, kita buat meninggal, dan itu dibandingkan dengan apa yang seharusnya, idealitas. Nah, seperti itulah teorinya, seperti itu. Bang ya, jadi terkait pengawasan seperti itu Bang ya. Nah, ada lagi kira-kira Bang yang nanti dilaksanakan oleh divisi hukum dan pengawasan? Ya, yang pasti meskipun setiap kegiatan, setiap segala sesuatu itu tentu ada sanksi, tentu kita tidak berharap sanksi tersebut dijatuhkan. Makanya kita akan selalu mengingatkan teman-teman, baik di tingkat kecamatan, PPK, PPS di desa maupun teman-teman PPDP untuk bekerja maksimal dan seikhlas mungkin. Nah, sehingga hasilnya juga luar biasa, seperti itu. Baik, terima kasih Bang. Ini untuk statement terakhir, kita minta pesan dari Abang selaku divisi hukum dan pengawasan terkait pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 kepada masyarakat Muara Jambi. Silakan. Oke. Baik, teman-teman PPDP, kami harapkan untuk bekerja seoptimal mungkin, seikhlas mungkin, menghadirkan data pemilih yang sempurna, yang akurat dan mutakhir, sehingga semua warga negara, semua warga Provinsi Jambi itu bisa hadir ke TPS untuk memilih pemimpinnya. Dan kita harapkan hindari politik uang, hindari kekerasan, sehingga kita bisa menghadirkan pemimpin yang ideal untuk Provinsi Jambi ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan ngobrol-ngobrol lagi sampai dengan pelaksanaan pilkada serentak selesai. Terima kasih Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sobat Diari Kopi yang berbahagia, itu tadi dialog kita untuk tema pemutahiran data pemilih. Kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan sobat Diari Kopi sekalian yang berbahagia tidak bosan, dan memang kita harus memantau terus proses penyelenggaraan pilkada tahun 2020 khususnya di Kabupaten Muara Jambi supaya bisa berjalan lancar, tidak terjadi satu tindak pidana dan atau lain sebagainya. Mudah-mudahan ya. Kita akan bertemu kembali pada tema-tema berikutnya. Semoga sobat sekalian sehat selalu dan sukses selalu untuk pekerjaan sobat-sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.